Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu wa la syabiha lahu wa la mathila lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang senantiasa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan hadis-hadisnya dikatakan oleh para ulama Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung mencakup sesuatu yang sangat banyak, lafaz-lafaznya sedikit tapi maknanya begitu luas. Alaihi madaru ad-din, yang di situ termasuk pokok-pokok agama. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ketujuh, hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Arba'in An-Nawawiyah an Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Agama itu adalah nasihat. Maka kami mengatakan liman? Bagi siapa? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya serta rasulnya, wali a'immatil muslimina wa amatihim, dan bagi imam-imam kaum muslimin serta amatihim, yaitu kaum muslimin secara umum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari. Abu Ruqayyah adalah kunyah, yang mana pernah kita membahas tentang masalah kunyah. Di sini sahabat yang mulia radhiyallahu anhu memakai kunyah dari perempuan. Abu Ruqayyah. Ini dalil bahwasanya kita boleh berkunyah meskipun dengan nama seorang perempuan. Kalau memang memiliki anak perempuan seperti sahabat Tamim ibnu Aus ad-Dari, anaknya adalah perempuan, maka dia berkunyah Abu Ruqayyah. Kalau seandainya dia tidak memiliki anak tapi ingin berkunyah, ingin memakai kunyah ponakannya juga boleh. Seperti yang kita bahas, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya Ummi Abdillah. Siapa Abdullah? Ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seumpama kita ingin berkunyah dengan sesuatu yang kita senangi juga boleh. Contohnya adalah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Konon katanya memang Abu Hurairah senang dengan kucing. Atau kita bisa berkunyah dengan sesuatu yang mungkin pernah kita menjadi sesuatu yang memiliki momentum yang penting, seperti Nabi SAW memberikan kunyah Ali radhiyallahu anhu dengan Abu Turab. Jadi ini dalil bolehnya kita
berkunyah dengan anak perempuan meskipun ya namanya laki-laki tapi kunyahnya memakai perempuan. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Tamim ya, Ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 18 hadis. Beliau asalnya adalah dari Palestina, dari Palestina, seorang rahib, seorang yang dikatakan abid, ahlul ibadahnya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Kemudian memasuk Islam dan tahassana ya fi islamihi, bagus Islamnya, dan meriwayatkan beberapa hadis di antaranya termasuk masalah Dajjal. Adapun dalam hadis ini beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketika Nabi SAW mengatakan agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, ini diantara uslub Nabi SAW di dalam mengajar. Di antara cara Nabi SAW mengajar para sahabat, isalul ma'lumat, menyampaikan maklumat itu banyak ya. Untuk apa kok kemudian tanawu, bermacam-macam cara Nabi dalam mengajar? Lijadbil intibah, supaya menarik perhatian. Kadang-kadang Nabi SAW supaya sahabat-sahabatnya mau kemudian memperhatikan, seperti duduk-duduk dalam majelis seperti ini, Nabi SAW mengatakan 3 hal yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tenang. Kadang-kadang Nabi mengatakan 7 hal yang membuat kita binasa, sehingga orang itu kemudian tertarik. Apa itu 7 hal yang membuat binasa? Apa itu kemudian 3 hal yang membuat hati kita tenang? Dan kadang-kadang Nabi SAW di dalam metodenya, beliau kemudian memberikan satu kisah ya, ataupun darbul mathal, supaya sahabat ini semakin jelas. Nabi SAW memithalkan sesuatu dengan sesuatu. Di antaranya ketika selesai perang Hunain, ada seorang perempuan yang mondar-mandir, ngalor ngidul ya. Untuk apa? Ternyata mencari anaknya. Lari ke sana, lari ke sini, sahabat semua memperhatikannya. Kenapa perempuan ini? Ternyata kemudian dia membalik-balikan ya mayat-mayat yang ada, anaknya berada di situ, langsung kemudian diambil anaknya dan langsung disusui. Nabi mengatakan, ya, apakah perempuan ini rela ya untuk melemparkan anaknya ke api? Ya. Maka sahabat mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, dia tadi itu mencari mondar-mandir, kemudian mau melemparkan anaknya ke api. Maka Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Artinya menyamakan, sehingga sahabat, oh, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada perempuan ini sayang kepada anaknya. Dan kadang Nabi SAW ya, memahamkan para sahabatnya dengan uslub soal, tanya ya. Nabi tanya kayak tadi, tapi ini tanya, inna minasyajari la sajarah ya. Di antara pohon itu ada sebuah pohon ya. Yang mana pohon ini seperti kaum muslimin, la yaskutu waraquha, tidak jatuh daun-daunnya. Siapa di antara kalian yang tahu pohon ini? Maka ada yang menyebutkan ini pohon yang ada di pedalaman, ada yang menyebutkan begini, semua salah ya. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah pohon kurma. Jadi sahabat itu kemudian perhatian. Termasuk ini, Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu ya nasihat gitu. Akhirnya sahabat ya merenung, dan Nabi nggak langsung melanjutkan, menunggu dulu apa ini reaksi sahabat-sahabat. Dan artinya sahabat pun kemudian tanya, qulna liman, sahabat tanya, untuk siapa ya Rasulullah? Ya. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Baru kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Artinya jamaah dirahmati Allah, kalau Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, dan kemudian memakai uslub seperti ini, berarti nasihat di dalam agama itu sangat penting dan sangat-sangat urgen. Oleh karenanya kita akan membahas apa itu nasihat secara ya maknanya yang hakikah. Kemudian
untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Apa sih yang dimaksud nasihat itu? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sisi pentingnya nasihat ya kita bisa lihat ya dari lafadznya sendiri. Ad-dinu an-nasihah. Ini tarkibnya adalah mubtada dan khobar. Nah, kalau mubtada dan khobar yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu, mubtada itu biasanya adalah ma'rifah, kemudian khobarnya nakirah, seperti al-masjidu kabirun. Masjid itu besar ya. Ar-rajulu jamilun. Tapi ini ad-dinu an-nasihatu. Dua-duanya ma'rifah. Ini kata ulama yufidu lil hasr. Artinya hanya itu saja. Artinya adalah agama ya, nasihat, ad-dinu agama itu ya nasihat saja. Artinya berarti penting banget. Kenapa? Karena seakan-akan mengatakan Nabi SAW agama itu ya nasihat. Padahal yang kedua kita tahu agama itu tidak hanya nasihat. Isi yang ada di agama kita ini tidak hanya nasihat. Materi yang ada di agama kita tidak hanya nasihat. Seperti halnya ketika Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu ya arafah. Artinya pentingnya arafah sampai Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu ya arafah. Padahal haji jamaah itu termasuk melontar jumrah, termasuk juga wukuf di Arafah, termasuk mabit di Mina, termasuk tawaf ifadah, termasuk tahallul, termasuk kemudian menyembelih dam. Tapi Nabi mengatakan al-hajju Arafah karena pentingnya haji yaitu pertama di Arafah. Sampai ulama mengatakan seandainya pada tanggal 9 Dzulhijjah ada orang yang jatuh dari atas atau meletek dari bawah pas di bumi Arafah ya, dan niat wukuf di situ sah hajinya. Sangat pentingnya itu kiasannya aja. Begitu juga ini ad-dinu an-nasihah. Agama itu ya nasihat itu. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan ya ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, diulang-ulang sampai 3 kali. Ini menunjukkan betapa penting nasihat itu ya. Betapa penting nasihat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita akan mengetahui apa sih arti nasihat. Nasihat jamaah yang dirahmati Allah, dalam arti bahasanya itu nasoha seperti khulusa, yang artinya adalah murni, artinya adalah ikhlas, bersih, murni. Disebut nasahtul asala ya. Idza safaituhu, kalau saya nasahtul asala, saya menasihati asal itu adalah madu. Contohnya dalam kalimat bahasa Arab, nasahtul asala, saya menasihati madu, artinya idza nadzaftuhu, idza ya akhlastuhu, kalau saya bersihkan mulai dari, kalau kita ada madu ya, kita peras itu kan di situ ada kadang-kadang anak tawonnya, ada kemudian yang kayak bentuknya yang seperti apa lilin itu kita kalau bersihkan itu namanya nasahtul asala, saya membersihkan, saya memurnikan. Jadi nasoha, kalimat nasoha artinya khulusa, murni, bersih ya. Sebagaimana kalau orang Arab mengatakan emas yang murni itu adz-dzahabun nasih, emas yang murni. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengambil ya, menyaring emas-emas yang ada ya di tambang-tambang itu kemudian dijadikan satu, kemudian jadi murni, namanya adz-dzahabu an-nasih bahasa Arabnya. Artinya emas yang murni. Kemudian arti yang kedua disebutkan, arti yang kedua adalah nasahar rajulu thawbahu, seorang laki-laki menasehati bajunya ya. Nasahar rajulu thawbahu idza khatahu, kalau dia itu menyambungnya dan menjahitnya ya. Jadi menyambung dan menjahit atau memperbaiki baju yang sobek itu adalah nasoha. Nasoha thawbahu idza khatahu. Dari arti dua ini jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa kemudian memahami arti secara istilah. Tadi adalah arti secara bahasa, etimologinya. Kemudian kita mengetahui terminologinya. Secara bahasa, nasihat itu mengandung arti dua. Yang pertama adalah murni, bersih, ikhlas. Yang kedua adalah ya memperbaiki atau menyambung ya.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau diambil dari arti yang pertama, arti bahasa yang pertama, nasihat itu berarti artinya ya iradatu al khairil mansuh. Seseorang ingin kebaikan kepada yang dinasihati, memurnikan. Orang ini memurnikan emas, orang ini memurnikan madu. Jadi dilihat madunya kok masih banyak anak tawonnya, masih kemudian ada emplek-empleknya yang mengandung lilin-lilinnya, disaring lagi. Itu namanya nasihat. Bahasa Arabnya nasihat. Yang kedua diambil dari ya nasahar rajulu thawbahu, seorang laki-laki yang kemudian menasihati bajunya, artinya dia menyambung dan kemudian menjahit. Itu berarti artinya apa? Dia ingin memperbaiki. Artinya memperbaiki. Jadi seorang menasihati temannya maksudnya supaya memperbaiki kekurangannya. Karena ini baju sudah sobek, ada kekurangannya. Kemudian dijahit, maka itu memperbaiki kekurangannya. Itulah makna nasihat. Sebab ya kita menyebutkan makna seperti ini karena kita tahu tadi membaca hadisnya, nasihat itu untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam para kaum muslimin dan umat muslim secara umum. Maka berbeda-beda artinya. Jadi arti nasihat jamaah berbeda-beda. Kita lihat dari arti bahasa tadi. Yang pertama artinya adalah kita ya memurnikan, membersihkan. Ya. Yang kedua kita memperbaiki. Kita memperbaiki. Jadi arti nasihat jamaah yang dirahmati Allah itu kalau di Indonesia mengalami penyempitan, pengkredilan makna, distorsi ya. Distorsi makna yang lebih luas daripada ya makna yang ada di Indonesia, makna bahasa Arab. Kalau Indonesia kan maknanya kalau kita menasihati adalah memberikan wejangan atau memberikan masukan ya, atau kemudian kita memberikan sesuatu yang mungkin lebih baik, yang mungkin berarti yang kedua tadi, menginginkan apa? Ya atau memperbaiki ya. Tapi makna yang pertama secara bahasa tadi adalah memurnikan ya. Jadi nasihat dalam bahasa Arab mengalami ya pengkredilan makna, pengecilan makna, penyempitan makna, distorsi makna sesuai dengan ya kalau kita samakan dengan yang di bahasa Arab, karena bahasa Arab ternyata lebih luas, makna nasihat lebih luas. Oleh karenanya dalam hadis lain seorang sahabat yang bernama Jalil ibnu Abdullah, beliau mengatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'iz zakah wa nuskhi, dan dia menasihati apa? Likulli muslim. Kita membaiat Nabi, ya membaiat Nabi, bersumpah setia kepada Nabi untuk mengerjakan sholat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Apakah kemudian kalau ketemu sama muslim dinasihati terus-terusan semua? Tidak. Tapi nasihat di sini artinya lain yang kita bicarakan tadi. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya nasihat di sini tidak kemudian hanya kita artikan bahwasanya kita menasihati orang mukmin senantiasa pakai wejangan, tidak. Nasihat kalau kita seandainya ya berjualan sama orang muslim, kemudian kita tidak menipunya, kita berjualan sesuai dengan syariat, ini namanya kita rajul nasih, orang yang nasihat. Kalau kita kemudian pergi ke suatu tempat, kita menyewa hotel, kita tahu yang punya hotel ini orang muslim dan kita sudah bayar mahal luar biasa, tapi ketika itu jam 7 kita keluar sampai kemudian ibaratnya jam 3, maka kita matikan AC-nya, kita matikan kipasnya, kita matikan televisinya. Kenapa? Karena mana nasihat tadi apa? Iradatul khairil mansuh. Ingin dia itu melakukan yang terbaik bagi yang dinasihati. Paham nggak kira-kira? Ya. Jadi nasihat ini artinya adalah kita menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Ya. Tidak hanya memberikan wejangan. Ya. Seperti tadi, ya. Kalau kita pinjam barangnya orang muslim, meskipun kita bayar, tapi kita menjaganya jangan sampai rusak. Kenapa? Karena nasihat itu untuk orang muslim juga. Ya. Dan nasihat itu termasuk untuk Allah, maka kita akan kemudian perinci. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati ternyata banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang makna nasihat. Di antaranya adalah ya haqqul muslim ala muslim, di antara disebutkan idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Ya.
Kalau seandainya ada seorang yang dimintai untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Nasihat di sini bisa berarti wejangan, ya. Bisa berarti juga ya apa? Berarti dia memurnikan, memberikan kebaikan kepada saudaranya. Kemudian di antara hadis yang lain, innallaha yardha lakum thalathan an tuti'ahu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita itu 3 hal, yaitu kita diperintahkan taat kepada Allah dan tidak memaksiati Allah. Wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan supaya kita senantiasa ya berada di dalam ya genggaman agama ini, kemudian jangan bercerai-berai. Wa antanassahu man wallahu wa antansahu man wallahu Allahu umurakum, dan supaya kita mau menasehati pemimpin-pemimpin yang memang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin. Artinya kita termasuk disuruh ya menasehati mereka. Kemudian di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. 3 hal yang hati orang muslim kalau melakukan ini tidak akan ada iri dengki, ya. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Kalau dia beramal ikhlas. Ini memang kuncinya jemaah. Kita kalau mengikhlaskan mengerjakan apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mengeluh. Baik itu dia menjadi dokter, baik itu dia menjadi guru. Menjadi guru, dia kemudian capek mengajar muridnya, tapi kalau dia ikhlas karena Allah, tidak akan mengeluh. Kenapa? Yang bisa memahamkan adalah Allah. Yang bisa membuat anak ini pintar adalah Allah. Yang penting dia mengajar. Kalau seandainya membantu, ini orang sudah dikasih bantuan, sudah dikasih baju, sudah dikasih gini, ternyata dia tidak mau sholat. Kalau dia ikhlas kepada Allah, udah pahalanya udah dapat. Manuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak minta kalian itu memberikan terima kasih atau kemudian balasan yang lain, tidak. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengikhlaskan semua amal kita kepada Allah, pasti hati kita ini tidak akan gerundel. Diundang ke sana, suruh ngasih ceramah. Kalau dia ikhlas, ya, baik itu dikasih berkat, nggak dikasih berkat, ya, tetap akan apa? Enak, seneng aja. Tapi kalau sudah niatnya pertama adalah berkat, ya, wah, ada ini ternyata nggak ada berkat, ya, gerundel akhirnya, ya. Kemudian wanuskhuli a'immatil muslimin, dan mau menasehati imam-imamnya orang muslim, pemimpin-pemimpinnya, ya, penguasa-penguasanya. Maksudnya gimana? Pasti kadang-kadang kita jengkel dengan penguasa karena penguasa mungkin zalim dan begini-begini. Tapi kita tidak boleh kemudian langsung merendahkan pimpinan. Kita diperintahkan untuk menasehati, ya, sebisa mungkin. Bisa menasehati, dan ini bagi dai-dai yang kemudian memiliki kesempatan, ya, ini untuk mengamalkan hadis ini. Supaya apa? Supaya tidak ada kemudian kedengkian yang ada. Waluzumu jama'atihim, dan termasuk yang membuat kita supaya tidak iri dengki, senantiasa berada dalam jamaah. Kalau kita sudah keluar dari jamaah, ya, mulai kemudian ada bibit-bibit iri dengki. Oh, ini dulu gini. Tapi kalau kita masih berjamaah, sama-sama terus, ya, maka insya Allah kita akan senantiasa kuat. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adz-dzi'bu, ya, serigala itu tidak akan memakan, ya, kambing yang hanya 1-2. Ya. Tapi kalau tidak akan memakan kambing yang berjamaah, tapi akan memakan kambing yang sendirian, ya, mulai akan menggoda. Tapi kalau kita bersama jamaah, berjamaah, saling menasehati, insya Allah perkara-perkara itu tidak ada. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya itu dibangun atas nasihat juga, ya. Kalau kita baca dalam surat Al-A'raf, itu kita mendapati mulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, semuanya berdakwah itu senantiasa kemudian disampaikan di situ ada nasih. Ya, disebutkan, ya, Nabi Nuh mengatakan uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya menyampaikan risalah, ya, Tuhanku kepada kalian, wa ansahu lakum, dan saya itu ingin kalian itu baik. Wa ansahu lakum, ingin kebaikan kepada mereka. Termasuk Nabi Hud, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya sampaikan, ya, risalah Tuhanku ini
wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini bagi kalian pengen baik ya, pengen kebaikan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan hadis jamaah dirahmati Allah ya. Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat ya. Qulna liman, kita mengatakan untuk siapa ya Rasulullah ya. Qala lillahi, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu untuk Allah. Ada 5 ya objek. Lillahi untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatil muslimin, untuk penguasa-penguasa muslim dan umat muslim secara umum ya. Bagaimana menasihati mereka jamaah? Kalau kita menasihati Allah, tidak mungkin kemudian kita ngasih wejangan, bisa kufur kita ya. Maksudnya menasihati Allah itu bagaimana? Berarti kita memurnikan Allah, yang arti nasihat dari pertama itu adalah khulusa, yaitu memurnikan ya. Memurnikan, membersihkan ya. Nasahtul asala ya. Kalau saya menasihati madu itu artinya saya membersihkan madu. Berarti kalau kita menasihat kepada Allah, kita bersihkan, kita murnikan ya keimanan kita kepada Allah dengan melakukan 2 hal, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu itu meniadakan semua bentuk kesyirikan, wal itsbat menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk mendapatkan ya ibadah. Jadi an-nafyu wal itsbat ya. Mulai kemudian kita benar-benar menyampaikan tauhid dan menentang keras tentang syirik. Kita kemudian menafikan semua bentuk kesyirikan dan kita menetapkan yang namanya tauhid. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian membersihkan ya dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang kemudian ya merusak atau kemudian menyelewengkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ya termasuk nama-namanya. Maka di sini kita baca di antaranya amman nasihatu lillahi ta'ala faqala al-Khattabi, di antaranya nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala ya, yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, makna nasihatu subhanahu sihhatul i'tiqad ya wa wahdaniyatihi, yaitu kita membersihkan ya tauhid kita, meluruskan tauhid kita, membenarkan tauhid kita ya. Ikhlasun niyyah fi ibadatihi, termasuk kita mengikhlaskan niat dalam ibadah, itu tauhid ya. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala amman nasihatu lillahi taala fa ma'naha munsharifun ilal imani bihi, kita senantiasa beriman kepada Allah, wan nafyu syirki ya. Nah ini jadi mulai itsbat sama an-nafyu, pokoknya senantiasa kita kepada keimanan dan menghilangkan kesyirikan. Wa tarkil ilhad fi sifatihi, dan kita meninggalkan ya ilhad ya. Ilhad itu al-mailu ila ghairil haq, jadi condong kepada keburukan ya. Wa wasfihi bi sifatil kamal, kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna, seperti halnya ya metode ahlu sunnati wal jamaah di dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lurus ya, mensifati Allah Subhanahu wa taala kama wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa wasafa bihi nabiyuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sifati di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati di dalam hadisnya, tanpa kita tiadakan, tanpa kita takwilkan, tanpa kita tahrifkan, tanpa kita takyif bagaimanakan, tanpa kita tamtsil samakan. Jadi betul-betul kita mensifati dengan sifat yang Allah sifati, yang layak, tidak kemudian kita ya hilang-hilangkan. Nah, ini termasuk yang sangat penting sekali di dalam menasihati Allah Subhanahu wa taala. Berarti memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihi subhanahu wa taala min jami'in naqais. Kita menghilangkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap yang kurang ya. Wal qiyamu bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi, dan kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita sudah berusaha melakukan perintahnya, berusaha menjauhi larangannya, mentauhidkan Allah, berarti kita rajulun nasih. Kita termasuk orang yang menasihati Allah Subhanahu wa taala, memurnikan Allah Subhanahu wa taala ya.
Amman nasihatu li kitabihi. Adapun nasihat untuk kitabnya jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita menasihati ya Al-Qur'an ya. Menasihati Al-Qur'an jamaah, tentunya kita dengan membacanya, mentadaburinya, mengetahui maknanya, menyelami kandungan-kandungan apa yang di dalam Al-Qur'an dan kemudian kita mengamalkannya. Kalau sekadar kita memiliki mushaf, kita biarkan lama di rak-rak rumah kita sampai berdebu ya. Itu berarti kita belum menjadi rajulun nasih, belum menjadi orang yang nasihat dengan Al-Qur'an. Tapi kita belajar Al-Qur'an, kemudian mengetahui maknanya, bahkan menyelami tafsirnya, setelah itu kita mengamalkan. Dan ada orang-orang yang ingin mencelakakan Al-Qur'an, kita bela Al-Qur'an. Kita membela Al-Qur'an. Disebutkan oleh ya Imam An-Nawawi ya. Disebut fatakunu bil imani bihi wa bitilawati wa tadabburi ayatihi, mulai dengan iman kepada Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, tadabbur ayatnya, wal itti'adu bimawa'idihi, dan ketika ada mau'idhah peringatan dari Al-Qur'an kita juga harus merasa diingatkan. Wal wuqufu 'inda hududihi, dan kita berhenti dari batas-batasannya, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya ya. Iman dengan kalam Allah ya. Dan kemudian mengatakan tsumma ta'dhimuhu, dan kita mengagungkannya, wal khusyu'u inda, kita khusyuk di dalam baca Al-Qur'an ya. Ini kemudian termasuk iman atau nasihat Al-Qur'an. Kita tidak kemudian menafsirkan seenak perut kita, dan kita membatah orang-orang yang menafsirkan sesuai dengan sakunya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat banyak sekali ulama-ulama yang diulamakan, mereka menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya sendiri, tanpa ada salafnya ya. Dia tafsirkan sesuai dengan otaknya, padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni in qultu fil Qur'an ma laysa li bihi ilm. Langit mana yang menaungi aku, bumi mana yang aku pijak kalau seandainya saya berkata di dalam ayat-ayat Allah tanpa saya memiliki ilmu ya. Di dalam riwayat yang dikatakan man fassarul Qur'an, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a, yang pengen nafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri meskipun benar, itu dikatakan salah. Kenapa? Karena Al-Quran kita ini mengambil langsung talaki ya. Nabi bertalaki dari malaikat Jibril, kemudian sahabat bertalaki dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, an-nasihatu lil kitabihi tatadhamman umuran minha, dan ini yang termasuk penting ya, yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-awwal ad-dabbu anhu bi an yadhubbul insanu anhu tahrifal mubtilin. Kalau seandainya ada yang muharrif, ada yang menyelewengkan ayat-ayat, kita perlu kemudian ya menahannya, kita perlu melawannya. Wa yubayyin butlana tahrif man harraf, dan perlu kita mentabyin, menjelaskan, oh ternyata ini dia melakukan tahrif, dia melakukan takwil, melakukan penyelewengan, dan ini perlu ya. Dan sekarang banyak ayat-ayat yang kemudian ditahrif ya, ditakwil ya. Ditakwil dan ditakrif. Kemudian atsani tasdiqu khabaruhu tasdiqan jaziman, dan ini juga mulai banyak kita membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan pembenaran yang jaziman, yang benar-benar, jangan ragu-ragu. Kalau Al-Quran mengatakan begini, ya kita harus yakin. Kalau Al-Quran mengatakan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Fir'aun itu berada dalam azab kubur, maka kita harus yakin ada azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun setiap pagi dan sore, ya kita harus yakin. Kemudian kita mengatakan, loh Fir'aun kan berada di mumi, jadi mumi, masa dia kemudian dibakar dengan api ya. Kita gali mayat banyak, nggak ada yang kemudian disiksa. Kalau kita orang Islam nasihat dengan Al-Quran, maka kita harus mengimani semua yang dihabarkan oleh Al-Quran ya.
Falau kadzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, seandainya satu kabar saja kemudian tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an, maka dia belum menjadi orang yang nasih ya. Ats-tsalits imtitsalu awamirihi. Maka yang ketiga ini kata Syekh Al-Utsaimin, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Fama warada fi kitabillahi min amrin famtathilhu fa illam tamtathil lam takun nasihan. Kalau seandainya ada perintah di dalam Al-Qur'an, maka diperintahkan untuk mengerjakan. Kalau seandainya belum mengerjakan, berarti dia belum menjadi orang yang nasih ya. Kemudian diantaranya istinabu manaha anhu fa illam taf'al lam takun nasihan, menjauhi yang dilarang. Kalau seandainya dia masih melakukan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, jelas-jelas di dalam Al-Qur'an itu mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ternyata dia masih minum khamr, ternyata dia masih judi, ternyata masih begini begitu, maka dia belum ya nasih kepada Al-Qur'an ya. Ternyata banyak ya perkataan Syekh Al-Utsaimin. Maka kita baca satu lagi. Yang keenam, antu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullah ya azza wa jal hurufahu wa ma'nahu. Dan ini juga banyak penyelewengan. Kita harus yakin Al-Qur'an kalamullah itu adalah ya kalam Allah, bukan makhluk Allah. Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau kita mengatakan Al-Qur'an kalam Allah, kalau kertasnya memang makhluk ya. As-sautu sautul qari, al-kalam kalamur rahman. Kalam yang kita baca itu adalah kalamnya Allah. Suaranya suara yang baca. Kertasnya juga makhluk. Tapi kalam ini adalah Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Kalam itu bukan makhluknya tapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya Allah itu ada sifat dzatiyah, sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat fi'liyah dzatiyah. Sifat dzatiyah itu apa? Sifat yang lam yazal muttasifan bihi. Allah senantiasa memiliki sifat itu kayak kita. Ada orang ya ternyata dia memiliki ya ibaratnya dia memiliki telinga tapi telinganya itu mungkin agak kecil, berarti sifatnya seperti itu dan senantiasa sifatnya seperti itu. Kalau Allah sifatnya kayak apa? Sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu berarti sifat dzatiyah. Yang senantiasa Allah bersifat seperti itu ya. Dan ada sifat ya fi'liyah, apa yang Allah inginkan kadang dikerjakan, kadang tidak. Contohnya istiwa alal arsh. Kadang-kadang Allah turun ke langit bumi ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala datang. Seperti disebutkan waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah itu datang dan malaikat juga datang dalam keadaan soft bersoft-soft, maka kita sifati. Namanya sifat fi'liyah ya. Jadi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang memang disebutkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalamullah itu sifatnya Allah ya. Takallama bihi haqiqatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata secara hakikatan, secara benar-benaran ya. Ini harus kita yakini. Wa amman nasihatu lil rasulihi faqala Ibnu Rajab, adapun nasihat ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya adalah kita mengikuti sunnahnya dan menjauhi bid'ah. Kita kemudian nasihat berarti kita memurnikan mengikuti Nabi. Maksudnya kita menginginkan kebaikan untuk mengikuti Nabi. Karena kalimat nasihat tadi artinya kita memurnikan. Makanya hadis ini meskipun pendek kata ulama termasuk ya pokoknya agama. Kenapa? Kalau seandainya nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Rasulullah, kita paham kalau nasihat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita memurnikan di dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita benar-benar mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga seluruh kebid'ahan akan hilang. Tapi kalau kemudian kita enggak melakukan sunnah, maka akan muncul bid'ah-bid'ah. Di mana di situ timbul bid'ah, pasti sunnah itu dihilangkan. Di mana sunnah itu kemudian dijunjung tinggi, di situ bid'ah akan hilang. Tidak bisa tumbuh bareng-bareng. Kalau banyak bid'ah, pasti sunnahnya padam. Kalau sunnah ini hidup, bid'ahnya akan padam. Ya. Wan nasihatu lirasulihi qaribun min dzalik al-imanu bima jaa bihi. Iman kepada apa yang didatangkan Nabi ya, wa tauqirihi wa
wa tabjilihi, dan kita mengagungkan Nabi, wa tamassuk bi taatihi, dan kita bertaat kepada Nabi, wa ahya sunnatihi, dan kita menghidupkan sunnahnya, ya. Kemudian kita menyebarkan ajarannya. Adapun kata Syekh Al-Utsaimin mengatakan an-nasihatu li rasulihi takunu bi umurin minha, ya. Termasuk tajridul mutaba'ah, kita betul-betul mengikuti Nabi di dalam 3 masalah, mulai dari ibadah, mulai dari akhlak, mulai dari muamalah, kita berusaha mengikuti Nabi. Yang sudah beribadah sesuai dengan Nabi, sholatnya sudah sholat sifat Nabi, kemudian zakatnya sudah betul-betul sesuai dengan sunnah-sunnah, kemudian puasanya, tinggal muamalahnya sesuai dengan Nabi apa enggak. Ketika nikahkan anaknya, apakah betul-betul sesuai yang diajarkan Nabi, karena nikah ini termasuk ibadah, ya. Apakah kemudian kita pengen keberkahan tapi nikahnya mungkin masih belum bisa seperti sunnahnya Nabi, ya. Nikah jamaah yang dirahmati Allah, banyak ulama yang kemudian mengatakan di situ dibolehkan kita memainkan apa, ya, alat musik yang apa, ya, yang rebana apa, duf, ya. Duf itu yang tidak tertutup dua-duanya, ya, yang setengah. Itu pun kata Imam As-Sun'ani dalam kitabnya, ya, di dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram, itu zaman dia padahal sudah lama sekali itu, ya, kalau seandainya ada perempuan-perempuan yang menyanyikan itu sudah diharamkan. Apalagi kalau kemudian di situ, ya, musik, kemudian perempuan yang disetel, dan kemudian laki-laki perempuan campur jadi satu, kemudian yang menikah di apa, pajang dan dipais-paisi, didandani, berarti ini termasuk kemungkaran sudah, ya. Maka kalau kita ingin menyontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menikahkan anaknya, ya, kita harus belajar bagaimana sih, ya, menikah dan menikahkan yang benar, ya, di dalam kitab nikah, kemudian termasuk di dalam muamalah, kemudian dalam akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, atsani al-imanu bi anna Rasulullah haqqan lam yakdzib wa lam yukadzdzab, dan kita mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang benar, wa huwa shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, benar kata-katanya dan dibenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya adalah makna dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Artinya kita memurnikan, ya, syahadat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mentaati semua yang diperintahkan Nabi, menjauhi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai kita beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Artinya kita menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan ajaran Nabi, dan kemudian, ya, menghapuskan kebid'ahan. Maka kalau kita melihat di sana ada bid'ah, ya, kita harus berani menyampaikan. Jangan takut nanti dicerca. Memang rawan. Tapi kita sampaikan apa kadarnya dengan cara yang sopan. Karena kalau kita tidak sampaikan, sedangkan kita tahu itu kebid'ahan, ya, berarti kita belum nasih, ya. Karena di antara nasih kita adalah menghidupkan sunnah dan menghilangkan kebid'ahan, ya. Kadang-kadang takut nanti dicemooh, nanti dicerca, nanti digerebek. Subhanallah, kadang-kadang kita mungkin kurang kuat, ya. Tapi bagaimana, ya, kita sampaikan yang baik, pelan-pelan, tidak harus kemudian menvonis dengan buruk, ya, tidak. Jangan sampai kita memvonis orang, ya, tapi memvonis amalannya, ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ya, amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para imam-imam, ini saya bacakan dulu, ya. Berarti nasihat untuk kaum muslimin antara imamnya dengan awamnya beda, jangan disamakan. Menasihati penguasa sama menasihati kaum muslimin secara umum beda. Apa arti menasihati? Untuk Allah tadi berarti memurnikan, tapi untuk kaum muslimin, ya, tidak. Menasihati kaum muslimin berarti menasihati pengen kebaikan. An-nasihatu li a'immatil mu'minin, ya. Disebutkan an-nasihatu li a'immatil muslimin muawanatuhum 'alal haq. Kita membantu penguasa-penguasa kita. Penguasa kita itu ada dua, penguasa dunia, penguasa akhirat. Kalau dunia berarti siapa?
ya yang memiliki jabatan-jabatan itu. Kalau masalah akhirat berarti ulama-ulama kita. Muawanatuhum 'alal haq, kita bantu mereka kalau di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fi, dan senantiasa taat. Wa tadhkirihim bihi, dan kita ingatkan supaya mereka dalam kebenaran. Wa tanbihihim fi rifqin wa lutfin, dan kita ingatkan mereka dengan lemah lembut. Jangan kemudian kita jelek-jelekkan mereka di depan umum, kita merendahkan mereka, ya. Dan pengen kemudian kita menggulingkan terus-terusan, tidak, ya. Disebutkan bahkan di sini wa du'a lahum bitaufiq, kita doakan. Kadang-kadang ada orang mencerca terus tapi nggak pernah mendoakan. Padahal ya doa itu kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki dikabulkan, ya. Apalagi doanya orang yang dizalimi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali, ya, la ansurannahum walau ba'da hin. Da'watul madlum yarfa'u fawqal ghamam. Doanya orang yang dizalimi langsung diangkat ke mana? Sampai ke awan, ya. Kemudian Allah mengatakan bi izzati wa jalali, demi keagunganku, perkasaanku, la ansurannahu walau ba'da hin, pasti akan aku tolong orang-orang yang terzalimi. Kalau ada yang dizalimi kemudian dia berdoa, bisa enggak dikabulkan Allah? Bisa, ya. Daripada kemudian mencemooh, mencela, merendahkan, dan ini tidak sesuai dengan ajarannya ulama-ulama kita, ya. Qala Ibnu Rajab wa amman nasihatu lil muslimin. Nah, ini sekarang nasihat untuk orang-orang muslim, ya. Bagaimana nasihatnya orang muslim? Ya. Intinya kita menasihati orang muslim itu harus memiliki adab, ya. Kita menasihati sama muslim harus punya adab. Kalau bisa kita nasihati mereka dalam kondisi, ya, empat mata, ya. Kita nasihati mereka dengan empat mata. Jangan terang-terangan langsung. Kemudian kalau kita ingin menasihati, kita pilih kata-kata yang paling bagus. Kalau cuma sekedar kamu ini salah, kamu ini terjatuh dalam begini, kamu itu begini, anak-anak kecil pun bisa. Tapi bagaimana kita itu ketika pengen menasihati sesama muslim, ya, kita menasihati dengan bagus, empat mata, kemudian memilih kata-kata yang baik, ya, kayak seperti, ya, Masya Allah, ya, saya lihat kamu ini orangnya baik, pengen kebaikan, ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang perlu diluruskan. Coba kalau seandainya nggak begini, ya. Tidak kemudian langsung dijelek-jelekkan dan luar biasa, tidak, ya. Maka kata ulama kita, wa an yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, kita menyintai, menginginkan kebaikan, ya, kepada mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada kita, ya. Jadi harus kita tunjukkan bahwasanya saya ini kepengen kamu baik, ya. Makanya Nabi, ya, termasuk Nabi Hud, Nabi Nuh, dia mengatakan, ya, wa uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, dan saya itu pengen kamu itu menjadi baik. Tunjukkan, jangan kemudian kita hanya pengen kemudian ngelokno atau pengen kemudian menjustis, kemudian kita akan menghakimi, memvonis, jangan. Tapi kita menunjukkan untuk menasihati itu, kita itu ingin kebaikan kepada engkau, ya, sebagaimana saya pengen baik, gitu. Kalau seperti itu, insya Allah, ya kaum muslimin itu kemudian mau mengikutinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adanya an-nafyu wal itsbat, antara kita meniadakan kesyirikan dan kita menetapkan tauhid. Senantiasa kita berusaha mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam apa? Rububiyahnya, yaitu meyakini Allah itu menciptakan, memiliki dan mengatur. Kemudian juga kita mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya. Kemudian, ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjelaskan syirik, ya. Kita menjelaskan syirik, bahaya dosa syirik. Orang yang terjubur dalam syirik itu subhanallah bahaya, dan termasuk kabirah, dosa yang paling besar nomor satu adalah syirik. Makanya Imam Az-Zahabi menulis dalam kitabnya Al-Kabair, dimulai dari dosa syirik. Kita harus bisa menjelaskan tentang, pertama dimulai dari diri kita, keluarga yang terdekat, kemudian, ya, komplek-komplek kita, bahaya syirik, ya. Harus mengetahui hukumnya. Jangan gara-gara takut, oh nanti ini katanya syirik dicerca, kemudian kita tidak mendakwakan
dakwah tauhid. Padahal kalau kita lihat semua nabi diutus pertama kali mendakwakan adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya untuk menyampaikan tauhid. Bahkan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian nasihat untuk Al-Qur'an, artinya kita mau membacanya, mau mentadaburinya dan mengamalkan, karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Makanya ulama-ulama salaf termasuk sahabat mengatakan Quran ini diturunkan untuk diamalkan, tapi sekarang manusia menjadikan amalannya hanya sekedar membaca. Dan siapa yang mau membaca Al-Quran, mengamalkannya, orang tuanya akan diberikan hadiah yang sangat istimewa. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi, barang siapa yang baca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan min nur, maka bapaknya, ibunya diberikan mahkota dari cahaya, dau'uha mithlu dawu syamsi, yang cahayanya seperti cahayanya matahari. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika nanti di akhirat mereka kemudian dipakaikan dua pakaian, dipakaikan dua pakaian. Mereka mengatakan, ya Rabb, bima kasaina hadza, kenapa kita kok dipakaikan pakaian yang begitu mewah? Yang kata Nabi SAW, la yakumu bihimad dunya wa ma fiha, seandainya kita punya duit sedunia dan seisinya, buat beli pakaian itu gak bisa untuk dibelikan, kurang. Makanya ketika orang tua dipakaikan jubah kebesaran itu, dia mengatakan, ya lima kasaina hada, kenapa kita kok dapat begini? Dijawab, fayuqal, dikatakan, bima bi akhdi waladakumal Quran, karena anakmu mau membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan. Berarti kita nasih. Yang pengen berbakti kepada orang tuanya tidak hanya sekedar ziarah, tidak hanya sekedar belikan makanan, pakaian, memberikan uang, mengata-ngatakan dengan kata-kata yang baik, ini juga berbakti. Tapi sebetulnya berbakti yang paling besar, cara yang paling hebat, itu dengan kita menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena kalau kita ngasih duit di dunia, kasih pakaian di dunia, ngasih makanan di dunia, kebaikan kita ini, berbakti kita ini sebatas di dunia. Tapi kalau kita menjadi anak yang soleh, Nabi mengatakan nanti semua amalan hilang kalau sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan. Nah, anak yang soleh cirinya itu mau menghafalkan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan. Orang tua di akhirat, tidak hanya di kuburan, ketika hari kiamat masih mendapatkan apa? Berbaktinya anaknya, yaitu dipakaikan pakaian kehormatan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat untuk Nabi intinya kita mengikuti sunnahnya, menjauhi bid'ah, dan kita benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Nabi, mulai yang kemudian dikatakan Nabi yang telah berlalu, kemudian yang sedang terjadi dan yang akan datang, kita mempercayainya 100% kalau hadisnya itu benar. Tapi kalau hadisnya nggak benar, nggak usah. Kalau hadisnya memang hadis mungkar, hadis yang memang diteliti oleh ulama kita, maudhu', Kemudian menasehati imam-imam muslim, Sekali lagi, kalau kita ingin menasehati imam, dan ini harusnya kita memang bisa menasehati. Kalau nggak bisa, ya paling tidak kita ingkari, tapi tidak kemudian kita menjatuhkan, kita turun ke jalan-jalan, kemudian kita menjelek-jelekkan. Ini tidak ada ajaran dari tradisi ulama-ulama kita. Akan tetapi yang diperintahkan adalah menasihatinya supaya apa? Iri dengki kita hilang. Dalam hadis tadi kita sebutkan salasun, 3 hal, yang kalau kita lakukan, kedengkian dari hati kita akan hilang. Di antaranya adalah menasihati penguasa. Karena tujuan kita bukan ingin menyakiti penguasa, ingin memperbaiki dan ingin kebaikan, itulah nasihat. Maka tidak kemudian dengan menjatuhkan, menjelekkan, Kemudian menasihati kaum muslimin secara umum, tadi ada adab-adab yang kita sudah sampaikan, dan ini perlu kita pegang. Kalau memang ini nasihat penting bagi kaum muslimin, maksudnya kita melihat orang ini kok ada masalah serius,
maka jangan dibuka di secara umum, ya. Dan jangan sering kita sebutkan ke orang lain, supaya apa? Terjaga keikhlasan kita. Kita mulai ajak ngomong berdua, ya. Kemudian kita betul-betul tunjukkan, aku itu loh kepingin kamu baik, dan saya melakukan ini untuk kebaikan kita semuanya, bukan karena saya pengen minteri, bukan, ya. Kemudian memilih kalimat yang paling bagus, ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.